Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifa Dursila dari Prodi S1 Farmasi semester 5, Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan tentang produk vaksin COVID-19 di Indonesia. Topik pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama tentang virus corona atau COVID-19, yang kedua ada vaksin, yang ketiga tentang teknologi produksi vaksin COVID-19, dan yang keempat tentang teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19 dan alasan pemilihan metodenya. Apa itu virus corona atau COVID-19? Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona bisa menyerang siapa saja, lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu menyusui dan ibu hamil. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Virus COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, sifat virus COVID-19, yang kedua, bentuk virus COVID-19, dan yang ketiga, penyebaran virus COVID-19. Sifat COVID-19. Di sini ada 4 sifat COVID-19. Yang pertama ada sensitif dengan cuaca panas. Karena corona akan mati jika terkena suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Yang kedua, butuh inang sebagai tempat berkembang biak. Yang ketiga, mampu berkembang biak dengan memecah diri. Jadi, rentan apabila orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan dengan mudah terpapar. Jumlah virus yang masuk ke tubuh akan berpengaruh terhadap keluhan klinisnya. Semakin banyak virus masuk ke tubuh, semakin berat juga gejala fisik yang muncul. Dan yang keempat, penyebaran virus corona tidak memandang suhu. Corona akan mati ketika berada di luar tubuh makhluk hidup dan juga waktu bervariatif, tergantung suhu atau virus berada. Bentuk COVID-19. Bentuk virus corona menyerupai mahkota. Pada umumnya, diameter virus rata-rata partikel adalah sekitar 12 nanometer dan memiliki diameter amplop sebesar 85 nanometer. Jika dilihat dengan teliti, akan terlihat paku-paku di permukaan virus. Paku-paku ini memiliki kemiripan dengan bentuk mahkota. Karena itulah virus ini diberi nama corona, yang dalam bahasa Latin artinya adalah mahkota. Cara penyebaran COVID-19. Yang pertama ada droplet, yaitu berupa tetesan cairan dari batuk dan bersin. Yang kedua ada kontak fisik. Contohnya menyentuh atau berjabat tangan. Yang ketiga ada sentuhan. Menyentuh permukaan benda yang mengandung virus, lalu menyentuh hidung, mulut, dan mata tanpa mencuci tangan. Yang keempat ada tinja. Penularan melalui tinja, namun ini tidak terjadi. Di sini ada ketahanan hidup virus corona, yaitu lumayan partikel. Ketahanan hidup virus corona atau COVID-19, yaitu lamanya partikel virus corona mampu bertahan hidup 1 hari di atas permukaan karton dan sejenisnya.
2-3 hari di permukaan plastik dan stainless steel. Di sini juga ada pencegahannya. Pakai masker. Gunakan masker dengan spesifikasi sesuai anjuran pemerintah. Ada physical distancing. Jaga jarak sekitar 2 meter. Utamakan higienitas. Selalu mencuci tangan dengan sabun. Dan yang terakhir, tetap di rumah saja. Hanya keluar rumah bila benar-benar perlu. Vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Bahan yang digunakan dalam menstimulus atau merangsang pembentukan antibodi yang dimasukkan ke tubuh manusia melalui mulut atau melalui suntikan. Pemberian vaksin imunisasi dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikroba yang dilemahkan atau mati dari toksinnya atau dari salah satu protein permukaannya. Tujuan pemberian vaksin. Yang pertama, mencegah penyebab penyakit. Yang kedua, daya tahan tubuh lebih kuat. Dan yang ketiga, melindungi dari resiko cacat dan kematian. Mekanisme kerja vaksin. Vaksin membentuk meningkatnya sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah divaksin, tubuh akan mengenali dan melawan virus atau bakteri pembawa penyakit, mengingat semuanya, dan merespon dengan cepat sebelum jatuh sakit. Produk vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 secara umum adalah protein S. Biasanya, vaksin diuji dalam model hewan yang tepat untuk melihat apakah itu protektif. Di sini ada 6 macam vaksin. Yang pertama ada vaksin inaktif, yang kedua ada vaksin yang dilemahkan, yang ketiga ada vaksin subunit, yang keempat ada vaksin berbasis vektor virus, yang kelima ada vaksin berbasis DNA, dan yang keenam ada vaksin berbasis RNA. Vaksin inaktif. Vaksin inaktif adalah vaksin yang berisi mikroorganisme agen penyakit dalam keadaan mati atau dimatikan. Biasanya di dalamnya dicampurkan atau ditambahkan oil adjuvans. Vaksin yang terbunuh atau tidak aktif bekerja dengan bantuan berbagai metode kimia, radiasi, atau panas. Patogen tidak aktif sehingga tidak dapat mereplikasi di inang dan digunakan sebagai agen vaksinasi. Vaksin bakteri umumnya menggunakan mikroorganisme mati, sedangkan vaksin virus terdiri dari agen yang tidak aktif. Faktor yang dapat menyebabkan kualitas vaksin menurun. Yang pertama, penyimpanan tidak sempurna atau tidak pada suhu 2-8 derajat Celcius. Yang kedua, terkena sinar ultraviolet atau sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, tercemar bahan-bahan kimia seperti desinfektan, favorit deterjen, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengenceran yang berlebihan sewaktu digunakan. Dan yang kelima, tercemar logam-logam berat seperti Zn atau seng, Pb atau timbal, dan Hg atau air raksa. Salah satu vaksin yang menggunakan pendekatan teknologi ini adalah vaksin influenza. Secara komersial, produk vaksin tersebut dihasilkan dari virus influenza hidup yang ditumbuhkan di telur ayam berembrio. Selain itu, teknologi ini telah berhasil dikembangkan untuk flavivirusus lain seperti virus demam kuning. Untuk SARS-CoV, beberapa kelompok mengevaluasi vaksin inaktif untuk SARS-CoV dan hasilnya menunjukkan bahwa semua vaksin menginduksi serum antibodi penawar dan
pengurangan signifikan. Vaksin yang dilemahkan. Vaksin hidup yang dilemahkan mengandung mikroorganisme yang hidup dan dilemahkan, yang menghasilkan infeksi terbatas yang cukup untuk memicu respon imun, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan keadaan penyakit yang sebenarnya. Untuk mencapai kondisi lemah ini, agen penyebab penyakit dikultur berulang pada inang asing. Selanjutnya akan diperoleh mutan yang kurang virulen yang disesuaikan dengan inang asing, dan mutan ini dapat digunakan untuk vaksinasi. Salah satu contoh paling sukses, vaksin antipolio Sabin, telah digunakan untuk memberantas poliomielitis. Selain itu, teknologi yang dilemahkan telah diaplikasikan dalam pembuatan vaksin influenza, yaitu enggan memanfaatkan telur ayam yang berembrio yang dimurnikan dengan ultrasonografi gradien sukrosa. Vaksin subunit. Vaksin subunit mengandung antigen murni daripada menggunakan seluruh mikroorganisme. Antigen yang dimurnikan bisa berupa toksoid, fragmen subseluler, atau molekul permukaan yang diangkut oleh pembawa yang berbeda. Respon imun terhadap vaksin subunit berbeda berdasarkan antigen yang digunakan. Antigen protein biasanya menimbulkan respon imun adaptif tergantung sel T, sedangkan antigen polisakarida menghasilkan respon tidak bergantung sel T. Vaksin ini juga secara umum ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu. Vaksin berbasis vektor virus. Vektor virus dianggap sebagai teknologi potensial untuk terapi gen dan vaksin. Terapi gen pada penyakit genetik bertujuan untuk menggantikan gen yang hilang atau rusak secara permanen, dan hanya dapat dicapai jika sistem kekebalan menoleransi pembawa dan produk transgenik. Sedangkan tujuan vaksin adalah untuk mengekspresikan suatu antigen yang memunculkan kekebalan adaptif yang kuat secara sementara terhadap antigen dengan dukungan dari respon inflamasi yang disebabkan oleh pembawa. Vaksin berbasis vektor virus memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat. Tipe vaksin ini dibagi menjadi dua, yaitu replikasi vektor dan non-replikasi vektor. Virus yang sudah digunakan dalam pengembangan vaksin ini adalah adenovirus, yang telah digunakan dan diuji sebagai vaksin untuk penyakit HIV, malaria, dan kanker. Selain adenovirus, beberapa virus lain yang sudah digunakan dalam pengembangan vaksin diantaranya adalah alphavirus, herpes virus, fox virus, vesicular stomatitis virus, dan Vaccinia virus. Vaksin berbasis DNA. Vaksin DNA merupakan teknologi yang berkembang pesat dan menawarkan pendekatan baru untuk mencegah beberapa penyakit baik yang berasal dari bakteri ataupun virus. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Vaksin berbasis DNA dapat dihasilkan dengan cepat berdasarkan urutan virus, sehingga memungkinkan untuk cepat sampai ke pengujian klinik. Keuntungan lainnya, respon imun terhadap vaksin dapat diarahkan untuk memperoleh respon imun hormonal atau seluler, atau keduanya tanpa memerlukan vektor hidup atau teknologi produksi biokimia yang kompleks. Kekurangannya dari teknologi ini yaitu waktu yang diperlukan untuk menyetujui vaksin DNA untuk manusia relatif panjang, karena formulasi basis gen memerlukan evaluasi keamanan yang lebih besar daripada vaksin konvensional. Namun saat ini, vaksin DNA manusia masih dievaluasi dalam uji klinis fase 1. Vaksin berbasis RNA.
Vaksin berbasis asam nukleat telah lama dijanjikan sebagai vaksin yang dapat diproduksi dengan cepat, sebagai respon terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat, aman dan memperoleh respon imun protektif. Salah satu kandidatnya adalah vaksin RNA. Vaksin berbasis RNA merupakan salah satu teknologi vaksin berbasis asam nukleat yang sedang dikembangkan untuk COVID-19. Vaksin berbasis RNA merupakan kandidat yang menjanjikan karena kecepatannya dalam memperoleh urutan data patogen sehingga dapat diproduksi dengan cepat dan aman. Selain itu, teknologi ini mungkin lebih sedikit memerlukan uji pengaturan daripada virus yang dilemahkan atau dimatikan, karena asam nukleat adalah produk basa yang tidak berubah apapun patogennya. Indonesia dalam memilih produksi pertama vaksin COVID-19 dan alasan pemilihan metodenya. H-Man adalah salah satu vaksin yang dipilih oleh Indonesia. H-Man adalah vaksin dengan metode subunit DNA-RNA. Vaksin tersebut yang paling menonjol karena mereka telah diuji praklinis dan uji pada hewan. LBM H-Man saat ini sudah bisa mendapatkan sekuen asam nukleat RNA dari 7 isolat penyusunan genome virus corona SARS-CoV-2 dari Indonesia yang saat ini disebut masih meneliti belasan sekuen lagi. Dalam proses isolasi, amplifikasi gen spike dilakukan dengan cara PCR untuk menganalisis gen ekspresi protein. Dilanjutkan dengan cloning gen ke vektor melalui cloning transfeksi sel mamalia.